Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada sesi bimbingan klasikal kali ini, di mana seperti biasa Bapak melalui video-video yang Bapak share akan membagikan materi-materi seputar BK ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Sebelumnya bagaimana kabar kalian ya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik-baik saja dimanapun kalian berada, dalam kondisi sehat tentunya, dan masih semangat untuk tetap belajar jarak jauhnya. Oke. Nah, pada hari ini atau pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi dengan tema belajar bersama atau belajar kelompok gitu ya. Nah, materi ini kenapa harus diberikan kepada kalian ya? Karena pertama alasannya di masa pandemi ini ketika kalian melakukan pembelajaran jarak jauh, tentu kalian merasakan berbagai macam kendala, yang salah satunya adalah kalian sulit memahami atau menangkap mata pelajaran atau materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru dikarenakan nuansa pembelajarannya atau pengalaman belajarnya berbeda gitu ya. Sekarang belajar menggunakan media komunikasi yang punya keterbatasan, sedangkan ketika dulu pembelajaran tatap muka, kalian belajar di hadapan guru kalian, ada interaksi dan sangat memungkinkan buat kalian untuk bisa menggali lebih dalam materinya dan kalian jadi lebih paham begitu. Nah, sebenarnya untuk mengatasi masalah ketidakpahaman materi pada saat pembelajaran daring, kalian sebenarnya bisa melakukan aktivitas belajar kelompok. Ya, kalian bisa belajar dengan teman-teman dekat kalian, dengan teman sebaya kalian untuk bisa membahas, mendiskusikan materi-materi belajar yang diajarkan oleh guru melalui media komunikasi yang ada. Jadi digali lagi lebih jauh dengan teman-teman kalian. Itu salah satu upayanya. Nah, pada tema kali ini belajar bersama, kita akan membahas lebih luas gitu ya, lebih luas mengenai apa itu belajar bersama, apa itu maknanya, dan bagaimana agar kita bisa belajar bersama-sama secara baik ya. Oke, kita lanjut ke slide awal. Nah, materi pertama mengenai manusia itu sendiri. Kalian sebelum melangkah ke pemahaman mengenai apa itu belajar bersama, kalian tentu harus memahami terlebih dahulu apa sih manusia itu ya. Manusia dengan sifat-sifatnya. Nah, manusia, kalian sebagai manusia ya merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Mungkin pernyataan ini sering kalian dengar gitu ya, pernah kalian dengar gitu ya. Nah, makhluk individu artinya apa? Artinya kalian sebagai makhluk individu merupakan makhluk yang unik. Setiap orang itu berbeda-beda, kepribadiannya berbeda, punya minat yang berbeda, punya potensi bakat yang berbeda-beda begitu ya. Termasuk dalam hal ini cara belajarnya pun akan berbeda-beda. Mungkin ada teman-teman lain yang suka belajar dengan hanya mendengarkan gitu ya, sudah paham, tetapi ada teman-teman yang sulit sekali untuk mencerna pelajaran dengan mendengarkan, tapi lebih suka belajar dengan sambil menulis begitu ya. Dia lebih paham, atau dengan visual, dengan penglihatan, dengan melihat gambar dia jadi lebih paham materi yang diajarkan. Berbeda-beda setiap orang gitu ya. Kenapa manusia itu disebut dengan makhluk individu? Berikutnya, di saat yang bersamaan manusia juga sebagai makhluk sosial. Kenapa makhluk sosial? Karena kita hidup di lingkungan sosial yang dimana kita punya keterikatan dengan orang-orang lain di sekitar kita. Kalian punya keterikatan dengan teman sekelas kalian, dengan Bapak Ibu guru, dengan keluarga besar MAN 3 Tangerang ketika kalian belajar sebagai siswa MAN 3 Tangerang. Kalian punya keterikatan. Jadi sikap kalian akan punya pengaruh terhadap orang lain gitu ya. Entah itu pengaruhnya bisa positif atau juga bisa negatif. Ya, tergantung bagaimana kalian bersikap. Nah, itulah kenapa manusia itu disebut dengan makhluk individu dan makhluk sosial. Kedua hal ini sebenarnya harus berjalan secara seimbang. Individu maksudnya apa? Maksudnya kalian sebagai makhluk individu tentu punya kemampuan untuk bisa berdiri sendiri, mandiri. Tetapi tidak harus selalu mandiri. Kalian juga membutuhkan orang lain, ya, yaitu orang-orang sekitar kita yang siap membantu. Begitupun kalian
juga harus punya peran untuk bisa membantu orang lain atau berhubungan dengan orang lain. Nah, itu pemahaman dasar terlebih dahulu mengenai manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, dalam belajar kelompok, ya, seperti yang kalian lihat di gambar, ini memiliki satu keunggulan dibandingkan belajar secara mandiri atau individu. Ketika kalian belajar mandiri atau individu, kalian menangkap atau mendapat materi dari Bapak Ibu guru, kalian paham, oke, kalian cukup paham di sana. Setelah paham, mungkin kalian hanya memahami dan akhirnya nilai kalian bagus gitu ya. Sampai di sana sebenarnya fungsinya, ujung-ujungnya. Tetapi ketika kalian belajar secara berkelompok, ya kalian akan punya life skill tambahan, yaitu life skill untuk bisa menjelaskan, memberikan pemahaman kepada teman-teman kalian. Itu menjadi life skill tambahan buat kalian. Jadi ketika ilmu itu hanya dicerna, hanya kita terima dan kita pahami, ya itu hanya baik buat kita. Tapi ketika kita sudah bisa menyalurkan ilmu itu kepada teman-teman yang lain, pada orang lain, itu sudah menjadi tambahan life skill. Ya, life skill yang mungkin tidak semua orang bisa miliki. Kemampuan berdiskusi, ya, kemampuan memecahkan masalah lewat kelompok tadi gitu ya. Itu satu hal yang life skill tambahan yang harus kalian asah. Itulah kenapa belajar kelompok itu juga penting, ya. Kalian bisa belajar mandiri, oke, silahkan, tapi kelompok juga kalian harus terampil dalam belajar kelompok. Nah, karena dengan belajar kelompok ini akan banyak hal-hal positif yang bisa kalian dapatkan. Pertama, kalian termotivasi karena kalian hidup di kelompok yang punya semangat belajar yang tinggi. Kalian pun akan terpengaruh nantinya memiliki motivasi yang tinggi juga untuk belajar, begitu. Kalian juga akan dilatih berdiskusi gitu ya, berdiskusi, kemudian kalian jadi punya wawasan baru, informasi baru, karena setiap dalam kelompok itu pasti mereka punya sudut pandang berbeda terhadap satu masalah gitu. Nah, itulah pentingnya dan manfaat dari belajar secara berkelompok. Nah, bicara mengenai belajar kelompok ya, kalian juga di Mantiga Tangerang sudah berkelompok nih ya, dari mulai kelompok kelas, kemudian di kelas juga mungkin ada pembagian kelompok belajar lagi gitu ya. Nah, kalian harus mengetahui makna kebersamaannya. Jangan sampai kebersamaan itu hanya dimaknai dengan bersama-sama gitu ya, bareng-bareng, enggak gitu ya. Jadi lebih dari itu kebersamaan itu. Kenapa harus dipahami maknanya? Karena kalau tidak dipahami, itu nanti dalam kelompok hanya akan terjadi yang namanya, sangat mudah terjadi yang namanya perselisihan begitu ya, beda pendapat sedikit langsung berantem dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, artinya itu tidak memaknai arti kebersamaan itu. Nah, untuk bisa membentuk satu kelompok dengan nuansa yang positif gitu ya, yang solid, maka kalian harus mengetahui ciri-ciri dari kebersamaan itu seperti apa. Pertama, tentu ada tujuan bersama. Kalian ya dalam teman satu kelas punya tujuan sama-sama. Untuk apa? Untuk sukses. Ya, kalian sekarang sedang belajar di Mantiga Tangerang, dan ilmu yang didapat itu bisa mengatakan kalian sukses dengan caranya masing-masing. Tetapi intinya sukses yang dituju gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, adanya interaksi yang dinamis antar anggota-anggotanya. Kenapa? Apa yang maksud dengan dinamis? Ya, maksudnya kalian ketika berinteraksi itu ada timbal balik gitu ya. Kalian merasakan manfaat dari orang lain dalam kelompok kalian. Begitupun kalian memberikan manfaat bagi orang lain gitu ya. Manfaatnya berbeda-beda gitu ya. Kalau dalam belajar mungkin kalian bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. Begitupun sebaliknya, teman kamu ya, kamu punya teman dalam satu kelompok bisa memberikan pencerahan gitu ya, ketika kamu tidak memahami mata pelajaran tertentu. Nah, jadi dinamis, saling menguntungkan gitu ya, saling menguntungkan, dan interaksi yang dibangun itu akan selalu melahirkan topik-topik baru ya, obrolan-obrolan baru. Nah, info-info yang baru. Nah, ini dinamis, jadi selalu ada hal-hal yang baru ketika kita bersama-sama, ketika kita belajar kelompok seperti itu. Yang berikutnya, adanya hubungan yang luas. Jadi berkelompok itu
tidak hanya sebatas bersama-sama, tapi ada hubungan kedekatan yang lebih jauh lagi gitu ya. Ya, ada simpati satu sama lain gitu ya, bisa merasakan kesedihan teman kita, ya, bisa merasakan kesulitan yang dihadapi oleh teman kita, saling membantu. Jadi ada ikatan batin lah gitu ya, ada ikatan batin. Tidak hanya sekedar bersama-sama saja. Yang berikutnya adanya fungsi kebersamaan. Ya, ada fungsi kebersamaan. Dengan bersama-sama tentu sesulit apapun ya, misalkan tugas yang kalian dapatkan dari Bapak Ibu guru akan bisa terselesaikan karena kerjasama. Ya, karena kerjasama, semua anggota kelompok dibagi tugasnya masing-masing nih, tugas masing-masing, dan semua masalah pasti akan teratasi. Gitu. Jadi ada fungsinya, Kemudian adanya kemauan dan persetujuan. Dalam kelompok itu kita nggak bisa menang sendiri ya, kita harus bisa menerima pendapat orang lain, kemudian dirumuskan dan menyetujui satu keputusan yang disepakati oleh semua anggota kelompok gitu ya, Dan tentu harus ada kemauan, ada motivasi, tujuan dari kelompok ini dibikin untuk apa gitu ya. Nah, kalian kan biasanya dalam belajar selalu dibuat kelompok ya oleh Bapak Ibu guru ketika belajar, misalkan matematika, misalkan dibuat kelompok untuk mengerjakan satu tugas gitu ya. Nah, kalian harus punya motivasi dalam diri kalian masing-masing. Nah, ketika dalam satu kelompok tidak ada yang termotivasi, kalian harus bisa mampu mendorong mereka untuk bisa termotivasi juga dan memberikan peran gitu ya kepada mereka dan tugas masing-masing di anggota kelompoknya. Nah, seperti itu mungkin sedikit mengenai ciri-ciri kebersamaan ya. Nah, berikutnya ini mengenai kebersamaan dalam kelas. Ya, sekolah sudah membentuk kalian, membagi kalian dalam kelas-kelas tertentu ya. Satu kelas itu ada yang 30 sampai 40 orang, ya beragam. Nah, sebenarnya bukan tanpa alasan kenapa sekolah membentuk kelas-kelas tersebut. Ya, kenapa? Karena dalam satu kelas itu sebenarnya adalah bisa dibilang sebuah wahana untuk belajar bermasyarakat. Gitu ya. Kenapa? Karena situasi kelas itu sebenarnya mirip dengan masyarakat, dengan bermasyarakat ya di luar sana gitu. Dimana dalam satu kelas kita berasal dari tempat yang berbeda gitu ya, punya kebudayaan berbeda mungkin gitu ya, punya bahasa yang berbeda suku, berbeda kebudayaan gitu ya. Nah, hal perbedaan ini yang juga ada di masyarakat ya, dan ini semuanya sudah ada di kelas gitu ya. Tidak hanya itu, di kelas ada struktur kelasnya, ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara, ada jadwal piket, dan hampir semua anggota kelas pasti mendapatkan tugas masing-masing dalam kelasnya. Nah, ini sesuai dengan bagaimana kehidupan di masyarakat gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya kebersamaan dalam sebuah kelas gitu ya, dalam sebuah kelas. Nah, mungkin dalam kelas ini sebenarnya situasinya tidak hanya selalu baik-baik saja. Kadang-kadang mungkin ada perselisihan gitu ya. Kadang-kadang ada yang membuat kita sedih di kelas ya. Kadang-kadang ada yang membuat kita senang juga gitu ya di kelas. Tapi seberat apapun rintangan-rintangan yang ada di kelas kita masing-masing, itu justru akan membuat kalian makin dewasa gitu ya. Belajar untuk dewasa. Bagaimana kalian apabila di kelas ada teman-teman yang berselisih, kita harus aktif untuk bisa melerai gitu ya, mendiskusikan, membicarakan. Itu satu skill dalam bermasyarakat juga ya, begitu. Jadi buat kalian sekarang di kelas masing-masing ya harus dijaga solidaritasnya begitu ya. Kalian harus belajar menghadapi situasi-situasi yang mungkin tiba-tiba di kelas gitu ya, seperti itu. Nah, berikutnya kalian perlu mengetahui beberapa aspek dalam kebersamaan
gitu ya. Kebersamaan sama seperti yang sebelumnya, kalian perlu mengetahui ini untuk bisa memahami lebih dalam bahwa kebersamaan itu tidak hanya sebatas bersama-sama aja, bareng-bareng aja, tapi ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Yang pertama, ya tentu dalam sebuah kelompok atau kebersamaan harus ada hubungan satu sama lain gitu ya, saling menyapa, saling menegur dan lain sebagainya, itu dalam satu kelompok gitu ya. Nah, yang berikutnya ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Kalian pasti punya tujuan yang sama sebenarnya. Tujuan kalian adalah lulus dari Mandala Tangerang, sukses dengan bidang masing-masing gitu ya. Kalian tujuan di Mandala Tangerang adalah untuk mencari ilmu, memperoleh ilmu yang tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi ilmu life skill tadi itu ya. Ilmu berorganisasi melalui organisasi yang tersedia di Mandala Tangerang, itu semuanya ilmu gitu ya. Pengalaman-pengalaman kita di sekolah itu semuanya ilmu, tidak hanya sebatas dari mata pelajaran saja. Kemudian adanya aturan disepakati. Nah, ini penting nih kalau dalam satu kelas ya dalam satu kelas kalian menyepakati sebuah aturan yang diterapkan di kelas kalian, itu sudah sangat bagus. Walaupun di sekolah sudah punya aturan, tapi kalian di kelas bikin aturan baru, ya itu sangat bagus. Misalkan ya, kalau yang tidak bikin didenda misalkan, nah itu sudah sangat bagus. Kenapa? Karena kalau kelas itu diatur sedemikian rupa dan nuansanya kondusif, nuansanya positif di kelasnya, maka ujung-ujungnya manfaatnya juga pada kalian juga. Kalian akan merasakan nyaman dalam belajar, dan tentu motivasi kalian dalam belajar sangat tinggi karena kelasnya bisa dibilang nyaman dan punya nuansa positif karena aturan-aturan tadi. Jadi silakan buat kalian ketua-ketua kelas mungkin ya, atau siapapun di kelas kalian yang aktif, silakan buat atau rancang aturan-aturan di kelas, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu silakan dirancang. Nah, berikutnya ada ikatan batin. Jadi dalam satu kelompok itu di kelas gitu ya, itu harus ada hubungan yang lebih jauh, yaitu ada ikatan batin. Jadi sudah seperti keluarga, bisa merasakan apa yang penderitaan teman-teman kita gitu ya. Kalau sedih kita bantu gitu ya. Kalau bersenang-senang kita juga jangan bersenang-senang sendiri, tapi dibagi ke semua anggota kelas kita minimal seperti itu. Kemudian berikutnya memiliki sikap menghargai pendapat orang lain. Nah, ini penting. Kita harus menghargai pendapat orang lain karena kita makhluk sosial ya, makhluk sosial. Jadi untuk bisa menjaga interaksi kita dengan baik dengan sesama teman-teman kita, maka kita harus bisa menghargai cara pandang orang lain, dan itu wajar karena setiap orang pasti tidak akan sama cara pandangnya dengan kita gitu ya. Kalian harus belajar menghargai di kelas kalian, minimal di kelas kalian gitu ya, karena seperti yang Bapak bilang tadi, kelas merupakan wahana untuk bisa belajar bermasyarakat. Yang berikutnya saling mendukung tentunya ya. Kalau ada yang di kelasnya mungkin terlihat tidak semangat karena ada problem dalam hidupnya mungkin gitu ya, kalian harus mendukung mereka, menguatkan mereka. Atau ada teman-teman kalian yang mungkin ditinggal oleh orang tuanya begitu ya, kalian juga harus support penuh mereka, harus support penuh. Nah, itu adalah fungsi dari pada kebersamaan atau teman kelompok atau teman satu kelas gitu ya. Nah, tidak menang sendiri udah pasti, supaya kita itu tidak supaya kelompok itu kondusif, kita tidak boleh menang sendiri ya, tidak boleh menang sendiri gitu ya, jangan egois. Yang berikutnya adanya sanksi yang disepakati seperti yang tadi ya, sanksi atau aturan gitu ya, yang kalian buat sendiri di kelas, silahkan dirancang sendiri agar kelas itu kondusif. Oke, yang terakhir ya, ini materi terakhir mengenai bagaimana cara kita memelihara kebersamaan itu, baik itu kebersamaan dalam kelompok kelas ya, kebersamaan dalam kelompok belajar kecil mungkin yang terdiri dari 5 orang gitu ya, 7 orang gitu ya, atau kelompok bermain. Nah, bagaimana cara memeliharanya? Nah, pertama, hindarilah debat kusir. Tahu debat kusir ya? Debat kusir itu adalah perdebatan yang tidak ada ujungnya ya, tidak ada ujungnya, saling menang sendiri ya, mempertahankan argumentasi sendiri. Sebenarnya sih baik mempertahankan argumentasi sendiri, tapi debat kusir ini ujung-ujungnya
semuanya pengen menang gitu ya, semuanya pengen menang dan tidak mau menerima pendapat orang lain, yang pada akhirnya justru bukan malah mendapatkan solusi tapi malah mendapatkan permasalahan baru, yaitu jadi konflik, berantem dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam memelihara kebersamaan kita perlu juga mengakui jika kita memang salah. Ya, mengakui kesalahan itu sangat bijak sekali, ya, apalagi meminta maaf itu sangat bijak sekali, karena apabila tidak seperti ini, ya, konflik di kelas jika itu memang ada, itu akan terus berlanjut, ya, berlanjut dan membuat tidak nyaman kalian dan teman-teman kalian nantinya gitu. Nah, berikutnya, hindarilah mengatakan kamu salah. Jadi jangan sembarangan menuduh ya, jangan sembarangan menuduh, menggunjing gitu ya. Jika ada yang memang dilihat salah dari teman kita, maka kita harus aktif bertanya kepada dia. Ditanya baik-baik aja gitu ya, diobrolkan dengan baik-baik aja, dengan santai ya. Nah, teguran-teguran seperti inilah yang menyebabkan konflik biasanya di kelas kalian gitu. Jadi hindarilah hal-hal semacam ini. Yang terakhir adalah mulailah dengan cara yang ramah. Maksudnya adalah sikap kalian di kelas itu dengan teman kalian harus seramah mungkin ya, dengan sikap yang sangat ramah ya, ada senyum ya, salam, sapa kepada teman-teman kalian. Nah, inilah semua yang akan memelihara kebersamaan kalian dalam kelas gitu ya. Dan ketika kalian selama di Mandatiga Tangerang memelihara ya kelas kalian, situasi kelas kalian dengan sangat baik, ini akan menjadi kenangan terindah buat kalian di masa sekolah menengah atas. Nah, oke. Jadi sekian materi dari Bapak, ya intinya tadi materi yang kita persingkat ini, Bapak menyampaikan bahwa kalian bisa memanfaatkan belajar kelompok untuk mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran daring supaya kalian bisa memahami lebih jauh materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, dan yang kedua, kalian harus benar-benar memelihara kebersamaan di kelas kalian dengan cara kalian masing-masing, dengan cara-cara yang tadi sudah Bapak sampaikan juga. Nah, oke. Mungkin sekian pertemuan bimbingan klasikal pada sesi kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya.